Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas karunia Allah yang selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dipertemukan sore hari ini di acara Bincang Komunikasi yang insya Allah akan membantu kita untuk dapat berkomunikasi jauh lebih mudah, lebih sesuai dengan kebutuhan, dan tidak lupa tentu saja salam selawat kita lantunkan kepada junjungan umat, kepada kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan di saat-saat yang sangat-sangat kita rindukan di yaumil akhir. Seperti biasa untuk hari Minggu, meskipun hanya sekali sebulan ya, tapi ini adalah kesempatan yang sungguh sangat luar biasa. Dr. Laila Monaganim sudah siap untuk kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Nuning semua. Dan mudah-mudahan semuanya juga sehat, Mbak Mona sehat. Kita hari ini berhitam ria ya. Surprise ya. Dan telepati. Bicara soal bincang komunikasi yang jadi pilihan hari ini terkait dengan apa nih? Seru nih, hari ini kita mau ngomongin gimana caranya bahagia dengan komunikasi gitu ya. Dan anti stres dengan komunikasi gitu. Bahagia dengan komunikasi, nggak stres dengan komunikasi. Ya. Berarti ada jalur-jalur tertentu, ada tips, ada trik tertentu yang harus kita lakukan, mana yang first-nya. Yang jelas, stres adalah nama tengah kita semua. Kayaknya Anda setuju deh. Oke, kayaknya nggak sabar. Manusia hidup diuji ya Mbak Nuning. Nggak sabar ingin dengar kira-kira apa aja sih yang mesti kita siapkan agar kita bisa bahagia dan stres meskipun dia menjadi nama tengah kita semua. Dan karena kita tahu bahwa stres adalah bagian dari hari-hari kita, so what gitu, nggak ngaruh. Silahkan Mbak Mona. Thank you Mbak Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita ketemu lagi hari ini, kita ngebahas gimana kita bahagia, ya kan? Kalau tadi Mbak Nuning bilang stres itu nama tengah, sekarang dicabut deh, bahagia nama tengah kita, gitu ya. Nah, Mbak Nuning, betul ya, gimana caranya kita bahagia. Bahagia adalah perasaan gembira, perasaan nyaman, perasaan fulfill, perasaan damai gitu ya. Itu adalah perasaan bahagia. Sementara kalau stres dan ya ada, namanya juga hidup ya, ada ini, ada itu, ada urusan ini, ada urusan itu. Si urusannya itu banyak banget dan si urusannya itu belum tentu seperti yang kita pikir maunya. Kan kita maunya nih urusan ini nih jalannya kayak begini seperti yang kita mau. Dan manusia maunya itu yang mudah, yang gak susah gitu ya. Sementara dalam berbagai urusan apalagi mau naik tingkat lebih tinggi, kerumitannya lebih menantang. Kerumitannya lebih membutuhkan perhatian, membutuhkan keseriusan, sehingga itu menjadi menekan ya di dalam hati, dalam pikiran dan lain sebagainya. Nah, kalau kita misalnya ngalamin stres, nggak tahu harus ngapain, bingung ya dan lain sebagainya, itu perlu dicarikan solusinya dari perspektif komunikasi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, saya akan ngajak untuk ngelihat dulu terkait dengan stres gitu ya. Nanti supaya sampainya kepada bagaimana menyelesaikannya sehingga kita bahagia. Ada definisi terkait dengan stres itu adalah keadaan atau peristiwa yang menekan, mengancam, mengurangi kemampuan untuk kita menyelesaikan stres tadi gitu ya. Itu adalah salah satu definisi yang dinyatakan oleh seseorang ahli psikologi.
Nah, ini reaksi stres ini adalah reaksi psikologis yang bikin orang rasanya tegang gitu ya, ngerasanya cemas karena dia merasa nggak mampu mengatasi atau juga mencapai tuntutan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, itu dia. Kalau kayak gitu yang terjadi, jadinya stres, jadinya nggak nyaman gitu. Nah, ternyata si perasaan ini nih merusak diri kita. Kalau seseorang tidak dapat membuat keseimbangan daya tahan tubuh, mental ya, daya tahan mentalnya gitu ya, dengan beban yang dirasakannya nggak bisa merasa, aduh ini bebannya berat banget gitu ya. Nah, itu dia akan menjadi tertekan. Bisa jadi orang yang stres itu karena dia nggak bisa nerima kenyataan nih gitu ya. Harusnya nikahnya bulan Juni gitu ya misalnya ya Mbak Nusi. Ternyata calon pasangannya memilih pasangan calon lainnya gitu ya. Aduh, kebayang kan Mbak Nuning ya, bete-nya luar biasa itu. Atau tiba-tiba PHK nih dari kantor ya. Kemudian yang masih kuliah nih, tiba-tiba hampir DO nih gitu ya. Waduh, ruwet omongannya ini ya. Mau lahiran anak, kemungkinan anak yang potensinya sesar, dananya belum ada. Wah, itu juga bikin stres ya. Jadi nggak bisa nerima kenyataan. Kita melihat itu kan membayangkan ya, tetapi kenyataannya ya itu tiba-tiba kita menghadapi situasi-situasi yang seperti itu, kita nggak mampu beradaptasi dengan cepat dengan itu gitu. Nah, itu adalah realitas. Bisa jadi nih yang bikin stres juga harapannya ketinggian nih gitu ya. Aduh, aku mau naik haji tahun ini, padahal baru daftar nih 3 tahun lalu. Sekarang ini list haji nih sampai ada belasan sampai puluhan tahun. Jadi nih ekspektasinya ketinggian gitu. Kecuali kita punya dana buat misalnya daftarnya pakai ONH yang plus gitu ya. Plusnya banyak gitu ya. Nah, itu lain lagi. Terus harapannya uang penjualan bulan ini ada 10 juta atau 50 juta misalnya begitu ya. Yang 10 juta dapatnya cuma 3 juta. Yang 50 juta dapatnya cuma 12 juta. Itu kan berarti di luar ekspektasi, sementara tanggung jawab yang harus dibayar juga banyak sekali dan lain sebagainya ya. Di luar harapan tadi. Kemudian tekanannya nggak bisa disalurin. Nggak ada nih yang diajakin ngomong nih. Nggak ada nih orang yang bisa diajakin sharing nih gitu ya. Atau komunikasi yang tersumbat misalnya begitu ya. Kalau tadi itu tekanannya nggak ada penyaluran, ini ada komunikasi tapi juga tersumbat. Nggak tahu ngomong dari mana, ngejelasinnya gimana, dari hubungan yang terhambat misalnya ya. Misalnya ada hubungan yang terhambat, lalu dia nggak ngerti nih, aku mulainya dari mana nih ngomonginnya nih gitu ya. Kan stuck juga di kepala gitu ya. Terus bosnya juga gak mau ngerti-ngertiin, gak mau dengerin gitu ya. Aduh, please deh gitu ya. Kemudian kehilangan benda yang dia sayangi. Atau juga ditinggal pergi oleh orang yang kita sayangi begitu ya. Atau juga punya hutang misalnya. Jadi banyak sekali yang memungkinkan untuk membuat orang stres. Atau juga media sosial ya. Aduh, ngelihat si ini udah gini, si ini udah begini. Udah deh bikin kita bete begitu ya, yang terjadi seperti itu. Nah, atas realitas dari stimulus-stimulus dalam kehidupan yang ada dalam kehidupan kita ini, kita perlu hati-hati menyikapinya gitu ya. Karena ini bisa bikin penyakit fisik, ya cuma mental, tapi penyakit fisik, imunitas kita jadi turun, kemudian sakit-sakitan, kemudian kinerjanya jadi menurun, kemudian juga prestasinya nggak optimal, atau juga misalnya depresi jatuh lebih jauh lagi dan lain sebagainya. Nah, itu semua menimbulkan masalah.
Nah, cemas juga ya, yang rasa takut, prihatin sama masa depan gitu ya, overthinking ya, khawatir berkepanjangan, jadinya kurang konsentrasi ya. Ini juga mengganggu pada tubuh jadi sakit perut, sakit susah tidur, sakit jantung bisa jadi ya, keringetan ya, dan macam-macam lainnya. Kemudian ini juga menghalangi seseorang untuk menjalani kehidupan dengan bahagia. Nah, ada sejumlah research yang juga menarik untuk kita lihat ya. Jadi bisa jadi perempuan itu lebih cepat stres dibandingkan laki-laki. Tetapi laki-laki lebih rentan depresi. Jadi dia mungkin udah langsung jeder gitu ya sama isu yang gedenya ya. Tenang jeder gitu ya. Jadi pokoknya saya mau bilang dua-duanya beresiko deh gitu ya. Kalau tak mampu mengatasinya ya. Kemudian juga milenial ya, ada tuh Gen Z milenial ya, yang sekarang ini terekspos dengan akrab dengan teknologi medsos dan lain sebagainya. Itu juga lebih rentan stres dibandingkan generasi sebelumnya yang mungkin mekanisme dalam misalnya lagi ada masalah, dia itu solusinya dia menemukan dengan pengalaman-pengalaman without media sosial gitu. Oke. Terus apa solusinya? Nah, ini dia Mbak Nuning. Apa solusinya dari sisi komunikasi? Ini akan kita bahas ya. Solusinya ada 3. Yang pertama, dari perspektif komunikasi dulu dong sama yang punya kita ya. Komunikasi dengan Allah. Berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, komunikasi kepada pemilik kita. Sujud itu katanya, engkau berbisik di bumi, tetapi didengar di langit. Wah, keren banget. Romantis banget ya. Dan zikir, doa itu bisa ngurangin stres, bisa melepaskan stres bahkan gitu ya. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku ya, dan mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lidahku, usahaku, agar mereka mengerti ucapanku. Kemudian dengan berdoa ternyata banyak sekali manfaatnya. Jadi kita jadi jernih nih pikirannya nih, yang tadinya ruwet nih ya, tiba-tiba dicabut keruwetan itu. Lebih bahagia, lebih optimis gitu ya. Itu solusi-solusi yang bagus dengan berkomunikasi dengan Allah gitu. Allah sudah berjanji untuk mengabulkan permohonan hambanya yang bersungguh-sungguh berdoa kepadanya, memohon kepadanya gitu. Jangan kamu bersedih, Allah bersama kita. Nah, jadi jangan mengeluh gitu ya, jangan bersedih. Kalaupun mengeluh kepada Allah ya, ini salah satu pendekatan yang perlu kita biasakan dalam hidup kita, yaitu berkomunikasi kepada Sang Pencipta, transcendental. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi yakin dengan itu. Jika engkau berdoa pada saat kesulitan, doa itu akan meringankan kesulitan kita. Jika kita berdoa saat gembira, doa itu akan melipat gandakan kegembiraan. Dahsyat, luar biasa ya doa itu ya. Jadi mengadu pada Allah saat sedih, saat tidak nyaman gitu ya.
itu Allah akan sebenarnya di hati kita sedang ngingetin kalau kita lagi sedih, lagi stres. Itu tuh sebenarnya tanda, datang tuh ke Allah tuh gitu. Maka kita mengadu. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kita dapatkan petunjuk-petunjuk, ya, menyembuhkan kesedihan, tawakal, pasrah, ya, itu juga semua adalah komunikasi kepada Allah. Kedua adalah komunikasi ke diri sendiri. Nah, jadi komunikasi kepada diri sendiri itu di dalam komunikasi namanya komunikasi intrapribadi, ke diri sendiri. Ngajak ngobrol diri sendiri. Kemudian kita self talks yang biasa disebutnya tuh ya. Karena sekitar 40 sampai 50 ribu kali kita tuh mengucapkan sesuatu kepada diri kita sendiri sehari gitu. Nah, kalau yang kita ucapkan itu adalah yang sedih, yang bikin kita ini merasa tidak damai gitu ya. Ini akan menjadi sesuatu yang kita pikirkan, menjadi sesuatu yang kita hayati begitu. Dan ini akan menjadi energi untuk hidup kita. Untuk kita dalam menjalani kehidupan itu. Karenanya komunikasi dengan diri kita sendiri itu penting banget gitu. Jadi cara kita berpikir, cara kita memandang sesuatu itu penting banget. Nah, ketika kita percaya bahwa ada takdir baik, takdir buruk, beriman gitu ya. Ya udah, terima gitu. Itu gak mudah tapi ya udah gitu ya. Ngomong ke diri sendiri, ya udah kan ada takdir baik, takdir buruk nih gitu. Ya udah, terima aja gitu. Meyakini bahwa Allah Maha Kuasa dalam menetapkan, dalam menentukan, dalam mengatur, dalam menjaga sistem kehidupan ini, termasuk bagaimana kehidupan manusia itu gitu. Nah, kita perlu beriman kepada itu gitu. Mudah marah itu kebiasaan yang tidak baik gitu ya. Dan menjauhkan amarah itu membuat kita menjadi orang yang lebih nyaman, lebih berdamai dengan diri kita. Jadi marah itu bikin kita nyesel nantinya. Oke Mbak Nuning, itu kira-kira overview. Udah dua ya, jadi nanti 3 nih. Satu diantaranya bicara dengan diri sendiri. Self talk, betul. Boleh nggak di depan orang lain? Ntar dibilang nggak genep. Iya benar. Kalau bicara sama diri sendiri bagusnya di depan cermin kali ya. Enak gitu ngobrol bisa, sama. Ya bisa begitu, bisa dalam pikiran kita sendiri sambil kita menung, sambil kita mencari tempat yang damai untuk kita diskusi, dialog gitu. Karena dengan ngobrol dengan diri sendiri kita semakin kenal. Iya. Semakin tahu kelemahan kita, kemarahan kita, kecewanya kita, terus harus diapainnya. Betul. Asal jangan di depan orang banyak. Iya. Selalu bilang dibawa ke grogol. Ini kenapa nih? Iya betul. Itu baru 2 ya, ikhwan akhwat. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut yang kedua ini ya. Yang kedua juga baru setengah, tapi yang jelas kalau kita ngobrol dengan Allah seperti yang Mbak Mona bilang itu biasa sudah kita lakukan dalam bentuk doa. Betul. Tapi doa itu biasanya doa-doa yang kita sampaikan sesuai dengan yang memang tertulis, padahal kebutuhan kita lain nggak pernah disampaikan. Betul. Dan kalau ada yang bilang diomongkan, ditambahkan di sujud terakhir, keren juga tuh ya. Terima kasih untuk yang juga menyebarluaskan siaran-siaran ini, baik yang ada di Palembang, di Batam, di mana lagi, di Pontianak, di Sukabumi, di Yogyakarta, kemudian yang berstreaming Ria itu bisa dari mana saja.
bersama acara Bincang Komunikasi dengan Dr. Laila Monaganim yang tengah membahas ngapain juga sih stres. Ada cara kita untuk bisa menikmati bahagia kok. Satu diantaranya tadi adalah ngobrol dengan Allah. Dan yang kedua dengan diri sendiri, dan tadi belum selesai, pasti masih banyak yang lainnya lagi. Yang jelas kalau banyak di antara kita yang rentan, perasaannya gampang banget baper, terus rasanya udah di ujung langit gitu, dan kemungkinannya cenderung untuk lari dari fakta, kayaknya acara ini harus disimak sampai akhir nanti. Oke Mbak Mona, kita lanjut kembali. Tadi yang bicara dengan diri sendiri, yang jelas jangan di depan orang banyak, itu kira-kira tambahannya apa lagi yang perlu kita kita catat? Oke, siap Mbak Nuning. Jadi bicara dengan diri sendiri itu bagus dengan frame tertentu gitu ya. Ada satu filsafat yang menurut saya seru ya. Diambil sebagian saja yang menarik menurut saya ya dari stoikisme. Dia itu dia punya statement yang menurut saya menarik. Ada hal yang bisa kita kendaliin, ada hal yang nggak bisa kita kendaliin. Jadi, mari kita fokus kepada hal yang bisa kita kendaliin, gitu. Yang bisa kita kendaliin itu pikiran kita, gitu ya, gagasan, ide, pendapat, kemudian juga perasaan kita, harapan kita, kemudian juga sikap kita, gitu ya, kemudian juga tindakan kita, ekspresi kita, suara kita, reaksi kita, semangat kita, itu komitmen kita, itu semua bisa kita kendaliin. Nah, yang nggak bisa kita kendaliin itu di luar itu gitu. Misalnya pendapatnya orang lain tentang kita, sikap orang lain, kemudian juga perilaku orang lain, itu mah sudah di luar ranah diri kita gitu. Nah, jadi yang bisa kita fokuskan adalah yang ada di kendali kita. Jangan meletakkan kebahagiaan pada keberhasilan itu kalau yang di luar kendali kita ini berhasil gitu. Karena capek ke sana gitu. Mendingan bahagia adalah ketika kita bisa meraih yang kita inginkan ini gitu. Yang kita bisa kendalikan ini gitu. Yang bisa kita kendalikan ini. Jadi pikiran kita ini berfokus kepada bagaimana kita melakukan, merasakan dan bertindak yang bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi misalnya kita mau ujian ya, khawatir nggak lulus gitu ya. Jadi mari yang bisa kita kendalikan adalah usaha kita, keseriusan kita gitu untuk mempersiapkan diri agar ujiannya itu berhasil. Yang tidak bisa kita kendalikan adalah nilainya. Itu mah jurusannya si dosen, jurusannya guru gitu yang ngasih nilai itu. Jadi terserah dia yang ngasih nilai. Untuk itu kita juga bisa tadi itu yang nomor satu tuh berdoa sama Allah ya kan. Berdoa sama Allah, ya Allah gerakan. Tapi juga kita usaha karena tawakal itu kita berdoa dan berusaha gitu. Jadi nih kita udah punya dua nih ya, nggak cuman pakai gerakan kendali kita, tapi kita juga bisa mengupayakan supaya dapat dukungan dari pemilik kita gitu ya. Dua-duanya ini jadi kekuatan luar biasa. Itu kita bisa fokuskan. Misalnya contoh lain adalah kita nih punya acara nih ya, sebuah acara. Tiba-tiba kita bikin acara udah disiapin buat 100 orang gitu ya. Acaranya ini hujan deras. Yang datang 20 orang. Apa yang terjadi coba ya kan? Itu di luar kendali kita. Yang di luar kendali kita adalah kehadiran orang lain. Hujan turun. Itu di luar kendali kita. Yang ada di dalam kendali kita, pikiran kita, perasaan kita gitu. Jangan biarkan kita
menyimpan kebahagiaan atas tindakan dari di luar kendali kita tadi gitu. Oh, kalau nggak hujan saya bahagia. Kalau yang datang segini saya bahagia. Udah, yang saya usahakan, saya udah nyiapin sebaik mungkin, saya udah bikin acara sebaik mungkin, kemudian yang dari yang 20 ini happy gitu ya, ya udah gitu. Nah, jadi pikiran kita kelola dengan baik, kita upayakan dengan baik. Semua persiapan kegiatan itu, pikiran kita kita atur, perasaan kita atur sebaik mungkin, tindakan kita atur sebaik mungkin begitu. Yang di luar kendali, hujan, gak usah dikhawatirin dan lain sebagainya. Kita tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang seharusnya tidak kita pikirkan. Nah, ada contoh lain, ada seseorang stres atau cemas karena mikirin hal-hal yang di luar kendalinya. Kalau nggak lulus gimana ya? Kalau nggak dapat kerjaan gimana ya? Kalau ditolak calon mertua gimana ya? Kalau nggak diajak liburan gimana ya gitu ya? Itu real ada dalam kehidupan kita, bener gak Mbak Nuning? Kita kan punya gitu ya yang kayak gitu-gitu, tapi ini kan cara bikin bahagia kita kan gitu. Berarti komunikasi dengan diri kita ini kita atur sedemikian rupa. Maka lebih baik melakukan yang bisa kita lakukan, menenangkan pikiran dan hati kita sendiri. Misalnya supaya lulus, belajar giat tadi. Supaya dapat kerjaan, nah saya harus punya skill nih. Atau kerjaan yang bagus, sehingga jadi punya skill supaya bisa dapat pekerjaan yang bagus, dan seseorang yang punya minat pasti banyak di pekerjaan itu. Jadi saya harus keren gitu. Supaya tidak ditolak mertua, tunjukkan sikap yang baik gitu ya. Terus kalau ditolak, kan itu di luar kendali kita nih. Kalau udah ditolak, ya udah nggak apa-apa, cari yang lain aja gitu kan. Jadi ini nggak bisa, ya udah kita cari yang kita bisa gitu. Kalau nggak diajak liburan, gimana Mbak Nuni? Ya bikin liburan aja sendiri. Kita ngelihat-lihat nih, buka-buka media sosial nih ya. Lihat di IG ya, ada tas keren, sepatu keren gitu ya. Atau kita ke mall, lihat nih ada yang keren-keren kayak gitu. Wah, ingin banget gitu ya. Padahal kita nggak perlu juga gitu ya. Mungkin kita juga masih punya, atau yang kita miliki juga masih cukup baik begitu. Kenapa harus beli? Kalau yang dibeli itu akhirnya terbeli, ya berapa lama sih dipakainya? Belum tentu kita akan menghabiskan waktu untuk memakai itu gitu. Mungkin nggak perlu-perlu amat. Jadi maka kita berkomunikasinya tuh yang menyehatkan gitu. Berkomunikasinya tuh yang jangan nambahin emosi, memperkeruh gitu ya. Gimana komunikasinya supaya kita sehat? Salah satunya yang saya suka adalah pandangan dari Stoik tadi, yaitu dengan ada yang di dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Mari kita berfokus pada apa yang bisa kita lakukan dalam kendali kita. Orang lain liburan ke Eropa, kita bisa ke Garut, keren juga Garut gitu ya. Alhamdulillah juga bisa liburan gitu ya. Atau ke Monas, keren juga Monas kok gitu ya. Atau ke Ancol gitu ya. Bahagia aja dengan liburan yang kita miliki itu gitu. Jadi have what you have, enjoy what you have gitu ya. Gak perlu musingin di luar kendali kita, karena itu capek. Yang kita miliki adalah sesuatu yang bisa kita syukuri. Kadang kita menginginkan yang tidak kita miliki. Yang di sana biasanya terlihat lebih baik dari yang di sini atau yang kita miliki. Ketika yang tadi di sana itu sudah jadi milik kita di sini,
kayaknya yang di sana lainnya yang keren juga gitu. Kita tuh sibuk terus yang di sana terus gitu, yang keren. Padahal yang ada dalam kendali kita yang di sini ini kita syukuri, kita nikmati gitu ya. Kita optimalkan gitu. Jadi kita perlu atur emosi kita, hati kita untuk tidak menginginkan yang tidak perlu kita capek-capek tuh sambil makan hati untuk dapetinnya gitu. Untuk kita tidak melelahkan diri atau menghabiskan energi kita untuk keinginan yang tidak dapat kita upayakan. Kalau masih bisa kita upayakan, ya udah itu tadi usaha tadi gitu. Untuk bahagia dari yang kita miliki. Bukan berarti jadi no hope, no, tetapi kita perlu pandai mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan dengan komunikasi dengan diri kita sendiri tadi. Gitu. Ya Mbak Nuning, anything? Sangat. Biasanya orang tidak bisa memahami bahwa itu tuh nggak enak, malah justru nyusahin itu karena apa sih? Gimana? Tadi Eropa segala macam. Ya udah deh, kenapa dia mikirnya kok ke situ? Itu biasanya karena apa? Iya, karena ada promosi yang luar biasa gitu ya, melalui media sosial, melalui media-media sesuatu yang kita lihat nih ya, kayaknya asik deh ngeliat ini, kayaknya ini gitu. Jadi kita jadi punya imajinasi itu gitu. Kalau kita merasa menginginkan itu, ya, mari kita lihat, saya bisa nggak? Kalau saya bisa, nggak apa-apa kerjakan. Tapi kalau itu di luar kendali kita untuk bisa mencapai itu, ya udah, maka kita carinya yang kita bisa gitu. Jadi ini pengaruh dari tawaran atau dari apapun yang kita lihat, kita dengar yang sangat menarik, entah itu karena kepiawaian mereka menyampaikannya atau karena memang kita gampang terpengaruh, terus jadi pengen banget gitu. Pengen banget terus jadi ngeganggu pikiran. Kan ini kan ceritanya nih gimana supaya bahagia, gimana supaya nggak stres gitu kan. Nah, caranya itu berkomunikasi dengan diri kita sendiri gitu. Yang beres gitu. Jangan sampai komunikasinya kan puluhan ribu kali kita komunikasi sama diri kita sendiri. Kalau ketika kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, kita ngomongin, kamu tuh nggak bener deh, padahal nih nggak happy deh kalau nggak bisa mencapai itu. Terus self talk-nya itu yang negatif gitu ya, bukan yang positif gitu ya. Itu nanti memperkeruh, bikin kita sakit, fisik dan mental gitu. Terkait dengan bukan cuma self talk yang negatif, tetapi talking atau bicara dengan teman atau apapun yang memunculkan belakangan ini kan beda pilihan calon pemimpin, itu kan udah bikin sesuatu yang iritasi di perasaan. Itu enaknya diapain? Padahal itu mungkin saja satu rumah, mungkin saja satu komunitas yang sangat erat satu sama lain. Tapi beda pilihan calon politiknya. Itu dalam komunikasi gimana sih biar nggak terjadi hal-hal yang hil-hil gitu. Ya oke. Itu tadi kan ceritanya berarti kita berkomunikasi sama orang-orang di lingkungan kita gitu ya. Yang kira-kira berbeda pandangan, berbeda pemikiran dan lain sebagainya. Berarti ini kita perlu, kan kita nggak nyaman nih kalau beda-beda nih. Nah makanya kita pikir, oke, saya yang masih dalam koridor yang bisa saya kendalikan ini pikiran saya kan gitu. Jadi saya menahan diri mungkin untuk nggak usah beradu argumentasi sama dia misalnya begitu ya kan. Panjang-panjang ya ketika saya yakin bahwa pilihan saya seseorang ya si A misalnya yang yang anggota keluarga di rumah itu pilihannya B misalnya, ya sudahlah, nggak apa-apa kok gitu. Kalau jujur Mbak Mona boleh nggak
kita nggak usah bicara soal itu yuk. Iya, nggak apa-apa, bisa juga. Itu nanti dikomunikasikannya gitu ya. Oke, jadi ikhwan akhwat, kalau memang ini terjadi pada kita dan orang-orang terdekat kita yang begitu kita sayangi, tinggal jujur aja gitu ya. Ya, salah satunya begitu. Oke. Kan tadi di antaranya tuh gimana kita kelola dalam pikiran kita sendiri. Kemudian kita nanti juga berkomunikasinya sama orang lain gitu, Mbak Nuning. Ya, dan itu baru 2. Masih ada satu lagi. Satu lagi ya. Yang tadi pertama adalah dengan Allah ya. Kedua dengan diri kita sendiri, yaitu yang tadi self talks gitu ya. Jadi pilih positif self talks, ngomong ke diri kita sendiri. Cara berpikirnya juga kita perlu kelola. Tadi itu cara berpikirnya. Udah aja yang kita ambil adalah yang ada dalam kendali kita, yang nggak dalam kendali kita nggak usah dipikirin, ya capek deh gitu ya. Lalu kita juga masih dalam tentang komunikasi dengan diri sendiri, self talks-nya adalah self talk yang positif. Ternyata orang yang ngomong ke diri sendiri itu datanya menjadi kurang, jadi lebih mengurangi kecemasan begitu ya. Ada penelitian bahwa orang yang ngomong ke diri sendiri, ini penelitian di Amerika ya, menjelang rapat, menjelang presentasi kan biasanya kan keder gitu ya kalau mau presentasi gitu ya Mbak Nuning. Dia ternyata berprestasi lebih baik karena dia ngomong ke diri sendiri, oke, saya tenang, saya bisa gitu ya. Dia jadi PD-nya luar biasa ya. Kecemasannya berkurang. Kemudian ketika orang melihat diri mereka sebagai orang lain begitu ya, dia bisa, karena kan dia ngajakin ngobrol gitu ya ke dirinya sendiri. Jadi dia seolah-olah berdialog gitu dengan dirinya. Nah dia tuh jadi lebih objektif, kayak tadi tuh Mbak Nuning nyeritain ya, bahwa gimana ya ngobrol yang tadi yang akhirnya ngajakin ngobrol ke diri sendiri. Jadinya lebih objektif omongannya. Oh iya ya, masalahnya kayak gini ya kan gitu. Kan tadi aku punya masalah ini nih, aku ruwetnya di sini nih gitu ya. Nah berarti kenapa ini dilakukan? Karena begini. Jadi digali terus gitu ya, sehingga menjadi lebih objektif. Jadi self talks itu bagus karena secara emosional jadi saluran gitu ya. Jadi saluran untuk kita mengungkapkan perasaan kita gitu ya. Jadi misalnya lagi di jalan macet, ya udah deh, nggak apa-apalah, lagi macet, saya sambil zikir deh, saya sambil nyanyi deh, saya sambil untung aja saya masih ada di dalam kendaraan, misalnya begitu. Jadi self talks yang positif. Nah self talks itu selain dari positif tadi, bikin kita rilis, bikin kita secara rasional bisa ngelihat lebih objektif. Jadi manfaatnya banyak sekali dari self talks. Self talks positif secara spesifik kita lebih puas gitu, kita lebih kebal, lebih sehat begitu ya. Kita lebih jadi nyerinya juga bisa jadi berkurang kalau ada rasa sakit, stresnya jadi lebih termotivasi karena self talks-nya adalah self talks-nya yang positif gitu, self talks-nya yang solutif gitu. Saya tahu ini sulit, tapi saya harus belajar, saya bisa jadi lebih baik tiap hari. Nah itu tuh self talks yang perlu kita kembangkan terus menerus begitu. Beberapa tambahan terkait dengan omong dengan diri sendiri ya. Misalnya gini, Anda tidak dapat membuat orang lain bahagia gitu ya. Perasaan orang lain adalah tanggung jawab orang lain. Jadi Anda tidak dapat membuat seseorang punya perasaan apapun gitu. Jadi dengan itu ya udah, kita tidak membuat diri kita tertekan karena aku nggak bisa membahagiakan ini. Yang balik lagi bukan berarti kita nggak melakukan upaya ya. Kan yang tadi kita kendalikan ini kita harus upaya sepenuh hati gitu ya. Tapi hasilnya itu udah di luar ranah kita gitu. Misalnya kita udah beliin hadiah nih
tapi orangnya nggak senang juga, ya wes lah gitu ya. Itu di luar koridor kita. Terus ada prinsip ketegasan yang menurut saya menarik juga gitu ya. Dalam setiap hubungan Anda akan mengalami penolakan. Ya udah, terima aja. Ada juga ditolaknya kok gitu. Jadi nyamanin diri, rilis diri, tidak menekan diri yang akhirnya membuat stres. Kita harus bahagia. Ini kan tadi nih isunya adalah gimana caranya kita bahagia nggak stres gitu ya. Nah, kalau lagi stres kondisinya nih, gitu ya. Tahu kondisinya, gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan strategi komunikasi menyelesaikan masalah itu. Mengkhawatirkan sesuatu tidak akan merubahnya. Jadi perilaku yang baik adalah berbuat daripada mengkhawatirkan saja gitu ya. Kalau jadi bersikap yang terbaik yang Anda bisa, kalau ada orang lain tidak suka, ya udah gitu. Itu di luar kendali saya. Yang bisa saya kendalikan berbuat terbaik gitu. Balik lagi tuh. Do your best and it is enough. Itu tips yang kedua. Sekarang tips yang ketiga, Mbak Nuni, yaitu supaya kita bahagia, supaya kita stres dalam konteks komunikasi adalah kita berkomunikasi sama orang lain. Kita bisa pilih sahabat atau orang yang kita percaya, atau bahkan kita bisa pilih profesional gitu ya, untuk bisa membantu, mengcoach atau juga menjadi problem solver atau juga menjadi yang menenangkan perasaan kita gitu. Siapa orang yang bisa kita percaya? Bisa sahabat, bisa keluarga gitu ya. Ternyata orang-orang yang lanjut usia, ini research ya, terutama wanita yang punya banyak teman, dia tuh merasa lebih terlindungi gitu ya. Resiko demensia, lupa itu tuh menjadi berkurang gitu ya. Karena dia merasa kepemilikan atas persahabatan yang dapat membantu mengurangi rasa depresi dan putus asanya. Nah, kenapa sahabat bisa membantu meningkatkan harga diri? Jadi yang tadinya tuh down gitu ya kan, ngerasa stres, ngerasa aku nggak nyaman nih, perilaku aku salah nih, aku gini nih. Nah terus kalau self talk-nya ngomongin kayak gitu terus, itu kan jadinya buruk. Makanya self talk-nya benar, tapi juga sahabat kita yang tempat kita ngomong, itu juga bisa membantu. You have done your best. Kamu udah berbuat nih yang bagus, yang terbaik. Kalau itu reaksinya seperti itu, ya sudah biarin aja gitu. Nah, pilih-pilih nih orang yang kita ajak ngomong nih. Jangan yang bikin ruwet, jangan yang bikin stres nambah gitu ya. Terus orang yang sahabat yang baik atau orang-orang yang terpilih itu biasanya bisa berbagi. Ketika kita berbagi kesuksesan, dia tuh bahagia juga gitu. Jadi dia akan memberikan tempat ngomong, mau ngedengerin, kemudian juga berbagi kebahagiaan, memberikan dukungan sosial. Ini semua berdampak positif kepada diri kita gitu. Temenan itu bisa menguatkan, membantu mengimbangi stres atau mengurangi stres gitu. Ketika kita benar-benar di masa-masa sulit dalam hidup, dipeluk sama orang yang kita sayangi, yang kita pedulikan gitu ya, itu ternyata meredakan emosi negatif kita gitu ya. Sentuhan fisik yang positif disambut baik sangat bagus untuk merekatkan hubungan gitu. Jadi ketika duka, sahabat kita mau bantuin, mau nolong. Kesepian itu ternyata bisa memperburuk orang untuk bangkit dari duka gitu. Dia lagi stres, dia mau bangkitnya itu makin sulit kalau dia udah kesepian gitu. Makanya ada orang lain yang ikut dengerin itu jauh lebih baik. Itu 3 isu yang penting menurut saya, Mbak Nuning, sebagai solusi untuk bisa bahagia dan
anti stres gitu ya dari perspektif komunikasi. Yang terakhir tadi sangat menarik Mbak Mona, Iya. ketika seseorang punya peran begitu indah bisa menjadi teman bicara bagi kawannya yang lain yang membutuhkan seseorang untuk berbicara. Betul. Itu di sisi lain dia juga membangkitkan nilai positif dalam dirinya sendiri juga nggak? Iya. Karena dia memberikan pasti juga menerima juga ya. Iya. Belum Iya. lagi di sisi kalau agama kita pasti bermanfaat bagi hamba-hambanya yang lain, nilainya tinggi. Betul, betul. Maksudnya ini bagi orang yang dengerin itu gitu ya, yang minta temannya. pendapat, yang Iya. ngobrol Oh iya sama jelas. dia, gitu. Dia reflektif, dia belajar, jadi kebutuhan dasar manusia itu kan kebutuhan dihargai, kebutuhan dianggap penting, kebutuhan didengar, kebutuhan tidak dijatuhkan tapi ditinggikan gitu ya. Nah itu tuh perasaan-perasaan dasar yang terjalin dalam interaksi kedua belah pihak, dan ini akan mempererat hubungan persahabatan dari dua orang tersebut gitu Mbak Nuning. Jadi long term itu menjadi aset, menjadi modal sosial gitu ya, menjadi kekuatan gitu ya. Short term menjadi resolve problem. Terus dia juga bisa belajar dari temennya, oh iya ya masalah kayak gitu ya. Aduh, jadi bisa bersyukur aku nggak ngalamin itu. Bisa jadi kemampuan dia mengasah empati kepada orang lain. Banyak deh manfaatnya. Dan itu bukan hanya kepada kawan mungkin ya Mbak. Ke pasangan kita bersikap kayak gitu, ke saudara juga, ke anak-anak. Nggak kepikiran tuh. Biasanya kan yang formal, yang normal kayak Gono misalnya kan. Menjadi sahabat bagi mereka, solutif bagi mereka, ternyata juga memberikan nilai plus bagi kita yang membuat kita merasa jauh lebih bermanfaat terus. Dan itu memunculkan rasa bahagia sendiri. Bisa jadi stres kita yang lain mungkin jadi hilang sendiri ya. Betul. Terkait dengan yang pertama tadi kita berbicara kepada Allah, di mana itu bentuknya adalah doa, yang juga merupakan bagian ketika doa kita membahana, mengangkasa, pantul memantul, mengetuk keagungan pintu arsy-Nya, dan entah kapan bila pasti akan terjawab. Keren banget ya. Untuk bisa menegaskan hal ini ke dalam diri kita sendiri, Mbak Mona punya cara nggak bagaimana mempersuasi kami agar ini adalah sesuatu yang paling keren yang bisa kita lakukan. Yang pertama ke Allah, kedua ke diri sendiri, dan ketiga ke orang-orang di sekitar kita agar komunikasi yang tadi efektif banget membuat kita bahagia bisa muncul. Iya. Jadi frame ya, template gitu ya, atau tips yang kita udah punya. Oke, kalau saya ngalamin ini saya gini. Nah, frame itu tips tadi itu 3 yang menurut saya valuable gitu loh, berharga gitu. Kalau kita memiliki 3-tiganya, Allah kita miliki ya, kita bisa dekat anytime. Diri kita, jadi 3 modal ini kalau kita optimalkan ini berharga banget. Kalau kita nggak optimalkan rugi banget gitu. Kepada Allah yang pemilik semuanya kita minta akan dikabulkan. Kita nggak minta kan ya itu lain lagi gitu ya. Tergantung Allah gitu ya. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan itu? Kedua, terkait dengan diri kita sendiri. Kita ini puluhan ribu kali ngomong yang negatif, ngomong kepada diri kita sendiri. Kalau kita lagi stres, kan tentu saja kemungkinan besar akan negatif tadi. Berarti nih inputnya ini akan tambah yang negatif. Kenapa sih kok kayak begini? Kenapa sih kok, ya kan? Nah, si self talk ini malah memperdayakan, bukan memberdayakan. Jadi cara kita berpikir, cara kita ngomong ke diri sendiri kan tadi
pikiran kita nih, mendingan kita pada yang kita bisa kendalikan daripada yang tidak bisa kita kendalikan. Pikiran yang kita bisa kelola dalam pikiran kita, ini kalau salah gitu ya, kita nyape-nyapein diri dan merusak. Iya. Jadi cara berpikir dan cara berkomunikasi dengan diri kita sendiri, udah deh tenang aja. Saya lagi jalan macet banget terus kita, ini gimana sih? Ya itu reaksi normal cukup banyak orang gitu ya. Tapi tidak menyelesaikan apa-apa. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Sekarang gini, oke, calm down, tenang ya. Ya udah, emang macet kan, terus emang mau ngapain? Nah, sekarang kita cari cara supaya seru ya. Saya mau zikir aja deh. Saya mau nyanyi deh. Saya mau dengerin apa kek. Saya mau dengerin radio kek gitu ya. Saya mau ngobrol gitu ya. Itu bisa kita pilih kok. Kita bisa pilih. Daripada sumpek mikirin jalan yang udah mah gitu, tatet, tambahin lagi kesel, ngelihat orang lain yang gini. Itu tuh, kita bisa punya pilihan yang keren apa yang nggak keren gitu, ya kan? Nah, dengan mau milih yang bagus adalah dengan kita self-talk-nya bagus. Yang ketiga, kita ditambahin perangkat orang-orang yang ada di lingkungan kita, karena kita makhluk sosial. Jadi kita cari temen atau orang-orang yang kreatif, yang bagus, yang menyamankan gitu ya. Sahabat yang bisa ikut menyelesaikan masalah stres kita atau kecemasan kita, sehingga kita bisa lebih bahagia gitu. Itu kalau kita nggak pakai tiga-tiganya, sayang. Ada kok, bisa kok gitu. Sayang tambah BODOH. Ya, betul. Ya. Oke, Mbak Mona, kita rangkum bahasan keren banget. Bagaimana kita bisa bahagia dan nggak stres di dalam kondisi apapun di perjalanan kita sehari-hari. Betul. Bahagia adalah kita ciptakan, kita usahakan. Nah, kemudian stres itu ada dalam kehidupan kita. Gimana ya caranya kita mengatasi dari sisi komunikasi? Pertama, komunikasi dengan Allah. Jika sesuatu di hadapanmu membuatmu takut dan sesuatu di belakangmu membuatmu sakit, maka lihatlah ke atas. Allah tidak akan pernah gagal untuk menolongmu. Allah Maha tahu kesedihanmu. Kesedihan akan lenyap ketika kita menyadari bahwa masa depan kita ada di tangan Allah. Jadi gimana caranya kita cari cara untuk bisa menguatkan hati kita dengan Allah. Itu yang pertama. Kedua, komunikasi dengan diri kita sendiri. Positive self-talks, positive frame of thinking, ya, cara kita berpikir, kemudian cara kita ngomong sama diri kita sendiri. Mari kita ambil yang positif, cara berpikirnya yang benar, ya, bahwa yang bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita kendalikan, nggak usah kita pikirin, capek deh gitu ya. Dan karena omongan kita dalam diri kita ini ada yang bilang 45 sampai 50 ribu kali kata ya yang kita ucapkan sehari-hari. Jadi kita pilih-pilih yang kita omongin ini yang positif. Jangan kamu mah bego, kamu mah nggak bener, kamu mah nggak bisa, kamu nggak kreatif. Jangan. Tapi aku tenang, aku bisa, aku efektif, aku lakukan dengan baik. Tenang aja, nanti juga berlalu. Gitu. Cari yang nyaman gitu ya. Kemudian ketiga adalah komunikasi dengan orang lain. Kita cari orang-orang terbaik yang ada dalam lingkungan kita untuk membuat kita juga bahagia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mona untuk semuanya. Dan ikhwan akhwat, terima kasih juga karena sudah menjadi teman bicara yang baik bagi sahabat-sahabat atau orang-orang di sekitar Anda. Mudah-mudahan
kebersamaan kita akan membuat kita menjadi hamba Allah yang jauh lebih bermanfaat. Nggak tenggelam dalam baper karena kecewa dengan sikap orang lain atau karena hal-hal yang membuat kita merasa tidak puas. Jangan lupa ketika nanti bangun pagi bercermin, bilang pada wajah di cermin bahwa ini adalah hari Anda, hari yang menyenangkan. Katakan apapun yang baik pada wajah di cermin karena dialah satu-satunya orang yang akan mendukung perjalanan Anda dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.